Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dan kelancaran untuk menuntut ilmu. Mari kita bersama-sama mengetahui keteladanan Rasulullah dalam membina umat dalam periode Madinah. Ini adalah menu yang akan kita bahas selama ini. Nanti identifikasi, peta, konsep, dan materi. Tujuan identifikasi program yaitu setelah mempelajari diharapkan dapat mempunyai kemampuan sesuai dengan indikator di bawah ini. Mampu menjelaskan sejarah dakwah Rasulullah pada periode Madinah, kemudian mampu menunjukkan profil dakwah Rasulullah pada periode Madinah dan menganalisis strategi dakwah Rasulullah periode Madinah. Peta konsep yang akan kita pelajari periode Madinah dari hijrah, rahasia sukses, dan strategi dakwah. Peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Sebelum kita masuk kepada hijrah, tentunya kita tahu apa hijrah itu. Yang belum tahu, mohon disimak dengan baik. Meninggalkan semua perbuatan yang dilarang dan dimurkai Allah untuk melakukan berbagai perbuatan baik yang diperintahkan Allah dan Rasulullah. Juga pengertian hijrah yang lain, berpindahnya dari suatu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan ketenangan, menghindari kencaman, kehidupan yang lebih baik, dan kenyamanan dalam beribadah, serta untuk menyerukan dakwah. Hijrah Rasulullah, kita masuk kepada hijrah Rasulullah, tanggal 16 Juli 622 Masehi atau 2000 awal 1 Hijriah. Yaitu upaya untuk keluar dari tekanan fisik dan mental yang dilancarkan kaum-kaum Quraisy berupa fitnah, pengasingan, embargo ekonomi, penyiksaan, bahkan ada pemboikotan bangsa Quraisy kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Faktor-faktor yang mendorong hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam: adanya rencana pembunuhan kaum Quraisy. Kemudian Madinah punya strategi untuk perkembangan Islam. Karena tahun 621 ada yang berikrar dari beberapa orang untuk mengabdi ikut kepada Islam. Juga tahun 622 datang 73 suku Aus dan Khazraj ke Mekah Yasrib yang strateginya memerlukan pemimpin. Tujuan yang mendorong Nabi hijrah adalah menyelamatkan diri dari tekanan, ancaman, dan kekerasan kaum Quraisy terhadap pengikut-pengikut Nabi dan terhadap diri Nabi sendiri. Yang kedua, memperoleh keamanan dan kebebasan beribadah dan gerakan dakwah menanamkan Islam di Madinah. Peristiwa hijrah kaum muslimin. Berkat perjuangan suku Khazraj dan Aus muslimin di Yathrib atau Madinah, makin hari makin bertambah banyak dan subur perkembangan Islam. Maka kota Madinah menarik hati bagi kaum muslimin di Mekah. Sebaliknya, kaum musyrikin Quraisy menjadi iri hati dan kesal melihat perkembangan Islam di Yathrib itu. Sebab itulah mereka bertambah dendam hatinya dan makin kejam terhadap orang Islam di Mekah dan berusaha keras untuk membunuh Nabi. Sambutan penduduk Madinah. Kaum muslimin di Mekah makin hari makin banyak yang jumlahnya hijrah ke Madinah.
Lebih-lebih setelah ada berita adanya Baitul Aqobah dan berita tentang Rasulullah juga akan hijrah ke Madinah. Maka dengan rela umat Islam meninggalkan harta bendanya di Mekah demi keselamatan agamanya. Bahkan banyak juga yang hijrah tidak membawa bekal apa-apa. Tetapi setelah kaum muslimin dari Mekah itu sampai di Madinah, ternyata tidak ada kesulitan lagi bagi muhajirin hidup di Madinah. Sambutan penduduk Madinah. Karena sambutan orang-orang Madinah terhadap kaum hijrah itu baik sekali, kaum muslimin Madinah menerima kaum muslimin yang baru datang dari Mekah, seperti menerima keluarganya sendiri yang sudah lama tidak bertemu. Sebaliknya, kaum muslimin dari Mekah yang datang senang dan tentram seperti berada di rumah sendiri. Hal ini sesuai dengan janji orang-orang suku Hajraj dan Aus dalam ikrar Aqobah Kubro. Bahkan mereka akan berusaha menjaga keselamatan kaum muslimin dan membantu menegakkan Islam. Peristiwa hijrah Rasulullah. Setelah adanya ikrar Aqobah, agama Islam masuk di Madinah. Di kota Madinah, agama Islam berkembang dengan subur. Sebaliknya, umat Islam di Mekah makin lama makin sempit gerakannya dan makin mendapat tekanan keras dari kaum Quraisy. Setelah Rasulullah memerintahkan agar kaum muslimin di Mekah hijrah ke Madinah, maka hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah, sehingga kaum muslimin yang masih menetap di Mekah tinggal sedikit. Sahabat kenamaan yang masih berada di Mekah tinggal adalah Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib untuk menemani Rasulullah menantikan turunnya wahyu perintah hijrah. Pada saat itulah kota Mekah sangat genting. Abu Jahal dengan kawan-kawannya berusaha menjadi nabi untuk dibunuh. Peristiwa hijrahnya Nabi SAW, Nabi meninggalkan rumah pada malam tanggal 12 Rabiul Awal 1 Hijriah bersamaan tanggal 28 Juni 622. Pemimpin pemuda Quraisy yang bernama Suraqah beserta kawan-kawannya mengepung rumah Rasulullah di Mekah. Mereka berusaha menangkap dan membunuh Rasulullah. Pada saat yang genting itulah kemudian Rasulullah menerima wahyu dari Allah yang berisi bahwa saat itu orang-orang musyrik Quraisy berusaha untuk membunuh Rasulullah. Setelah menyampaikan wahyu, itu malaikat Jibril minta agar Rasulullah jangan tidur di tempat tidurnya dan minta supaya beliau hijrah ke Madinah malam itu juga. Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, hijrah sebagai perjuangan menyiarkan Islam. Yang pertama, proklamasi berdirinya negara Islam. Yang kedua, Islam di Madinah menjadi subur. Pertumbuhan dan perkembangan Islam pada periode sebelumnya bukan saja lambat dan banyak hambatan, melainkan peletakan dasar politik dan sosial. Perjuangan hijrah yang selanjutnya adalah berdirinya ibu kota dan masjid Madinah. Selanjutnya, yang keempat, lahirnya deklarasi Madinah. Yang kelima, tumbuhnya rasa percaya diri dan ukhuwah Islamnya. Strategi dakwah Nabi SAW di Madinah. Dakwah Rasulullah SAW di Madinah, apa saja yang dilakukan Rasulullah setelah tiba di Madinah? Yang pertama, menegakkan ukhuwah Islamiyah, yaitu mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Yang kedua, membangun pusat peradaban, peribadatan dan pertemuan, terutama membangun Masjid Nabawi. Lakukan perjanjian yang disebut Piagam Madinah. Piagam ini mengandung 32 pasal yang menyentuh segenap aspek kehidupan termasuk akidah, akhlak, kebajikan, undang-undang, kemasyarakatan, ekonomi, dan lain-lain. Di dalamnya juga terkandung aspek khusus yang harus dipatuhi oleh kaum muslimin, seperti tidak menyekutukan Allah, tolong-menolong sesama mukmin, takwa, dan lain-lain. Selain itu, bagi kaum yang bukan Islam diharuskan berkelakuan baik.
Tumbuhan dan perkembangan Islam pada periode Madinah. Berapa peperangan penting dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan Islam? Ada dua jenis peperangan pada zaman Rasulullah, yaitu Ghazwah dan Syariah. Ghazwah adalah suatu peperangan yang diikuti Rasulullah SAW di medan perang. Yang lain, Syariah, yaitu peperangan yang tidak langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW di medan perang. Pengaruh beberapa peperangan terhadap pertumbuhan Islam: jumlah, kejiwaan, wilayah, dan sikap. Penyusunan strategi politik dan militer. Setelah Islam berdakwah di Madinah, kemudian berdakwah Rasulullah di luar Madinah dengan cara mengirim surat dakwah Islam, memaklumkan perang kepada orang-orang yang menentang dakwah Islam, memerangi kabilah yang mengkhianati perjanjian damai bersama kaum muslimin, kemudian menjadikan daulah Islamiyah sebagai satu kekuatan yang disegani dan ditakuti lawan. Para penguasa yang dikirim surat oleh Rasulullah pada kala itu, yaitu Heraklius, Syahinsyah, dan Muqawqis. Heraklius adalah kaisar Romawi Timur. Beliau menerima surat Rasulullah melalui utusan Rasulullah, Diyah bin Khalifah. Ia tidak menerima dakwah Rasulullah, namun ia membalas surat Rasulullah dengan sopan. Syahinsyah, kaisar Persia yang sombong yang tidak menerima dakwah Rasulullah. Bahkan suratnya dirobek, ia meninggalkan dengan tangan putranya sendiri. Muqawqis, gubernur Romawi di Mesir yang dikirimi surat melalui Hatib bin Abi Baltayah. Ia belum menerima seruan Rasulullah, namun ia membalas surat Rasulullah tersebut beserta memberi berbagai hadiah. Al-Munzir bin Syawi, Raja Bahrain, yang menerima dakwah Rasulullah, yang menyatakan masuk Islam, kemudian ia menyeru Islam kepada para pembesar di negara dan rakyatnya. Rasulullah mengirim surat melalui utusan kepada kerajaan-kerajaan luar seperti kerajaan Rom, Ethiopia, Yamamah, Persia, dan yang telah dibahas sebelumnya untuk mengembangkan risalah dakwah. Semua surat tersebut dibubuhi kop yang bertulisan kalimat La ilaha illallah wa anna Rasulullah. Tujuannya adalah untuk menjelaskan kedudukan Rasulullah sebagai utusan Allah dan Nabi di akhir zaman. Inilah beberapa firman Allah dan surah Al-Hajj ayat 39 dan Al-Baqarah ayat 190 tentang peperangan. Peperangan yang dilakukan Rasulullah, yang pertama, perang Badar. Perang Badar antara kaum muslimin di Madinah dan kaum musyrikin Mekah pada tahun 2 Hijriah. Kaum muslimin sebagai pemenang, sebanyak 70 tewas dari pihak Quraisy dan 70 orang lainnya menjadi tawanan. Semua berkat pertolongan Allah seperti yang terdapat dalam Quran surat Ali Imran 123. Perang Uhud. Perang yang terjadi di Bukit Uhud ini berlangsung pada tahun 3 Hijriah. Perang ini disebut atau disebabkan karena keinginan balas dendam orang-orang Quraisy Mekah yang kalah dalam perang Badar. Kaum muslimin mengalami kekalahan dalam peperangan itu. 70 orang pejuang Islam gugur sebagai syuhada. Hal ini disebabkan mereka lupa akan pesan Rasulullah untuk tidak meninggalkan pos mereka dalam keadaan bagaimanapun sebelum diperintahkan. Mereka tidak lagi menghiraukan gerakan musuh. Situasi ini dimanfaatkan musuh untuk segera melancarkan serangan balik. Perang Khandaq atau Perang Ahzab. Perang yang terjadi pada tahun 5 Hijriah ini merupakan perang antara kaum muslimin Madinah melawan masyarakat Yahudi Madinah yang mengungsi di Khaybar yang bersekutu dengan masyarakat Mekah. Pasukan gabungan ini terdiri dari 10.000 orang tentara. Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah, mengusulkan agar kaum muslimin membuat parit pertahanan
di bagian-bagian kota yang terbuka. Itulah yang sebabnya perang ini disebut sebagai perang Khandaq, yaitu berarti parit. Perang Hunain. Dalam perang Hunain ini, kaum muslimin nyaris mengalami kekalahan yang memalukan akibat kebanggaan yang berlebihan terhadap jumlah mereka yang dikira tidak akan terkalahkan. Peristiwa ini diabadikan Allah dalam Al-Quran At-Taubah ayat 25. Sungguh Allah telah menolong kamu mukminin di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain ketika jumlahmu yang besar itu membanggakanmu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Perang Tabuk. Perang ini terjadi pada tahun 9 Hijriah di kota Tabuk, bagian utara Jazirah Arabia. Perang ini terjadi antara kaum muslimin dan kerajaan Nasrani Romawi. Perang ini terjadi karena orang-orang Romawi menghalangi dakwah Islam ke wilayah Syam, Irak, dan Mesir. Perang Mu'ah. Perang Mu'ah adalah perang antara Muslim melawan tentara Raja Khosan yang dibantu oleh Romawi. Wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu ibadah Haji Wada 10 Hijriah atau 630 Masehi. Kemudian peristiwa selanjutnya Rasulullah mengalami sakit. Kemudian Rasulullah wafat, meninggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam buat umatnya. Kemudian perubahan-perubahan yang dibawakan Rasulullah SAW dan ketinggian akhlak Nabi dan pribadinya. Peninggalan Rasulullah SAW hanya meninggalkan harta sebidang tanah yang kemudian diwakafkan kepada Baitul Mal. Tetapi sebagai Rasulullah, beliau wafat meninggalkan ajaran Tauhid, Al-Quran, Al-Hadis yang maha berharga bagi umatnya. Perubahan yang dibawakan pada mulanya jahiliyah. Yang pertama, menjadi jahiliyah sebagai bangsa pendusta, sebagai bangsa pembangkang, sebagai bangsa yang musyrik, dengan mengambil arca, pohon, batu, kuburan, benda-benda lain sebagai sesembahan. Kemudian setelah Islam datang, perubahan itu menjadi umat yang mulia, berjiwa persatuan, percaya diri sendiri dan mampu berjihad. Wilayah seluruh jazirah Arab berada dalam wilayah kekuasaan Islam. Sebagai orang yang benar, selanjutnya sebagai orang yang memperoleh kemenangan. Yang kelima, sebagai orang yang mendapat pangkat tinggi di sisi Allah dan memperoleh kebahagiaan. Dan juga sebagai muslim yang dipercaya oleh Allah untuk mengembangkan amanat dari Allah berupa agama Islam yang telah disempurnakan, diridhoi, dan dipenuhi nikmat atasnya. Ketinggian akhlak Rasulullah dan pribadinya. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Al-Qalam ayat 4, dan sesungguhnya engkau ada di atas budi pekerti yang luhur. Sabda Rasulullah SAW, saya diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Saya dididik Tuhanku dengan sebaik-baik pendidikan. Akhlaknya adalah Al-Quran. Menurut Aisyah, seluruh isi Al-Quran adalah akhlak Rasulullah SAW. Tabiat dan adat kebiasaan Rasulullah. Tampak selalu dalam keadaan berpikir, kemudian berbicara kalau memang diperlukan, banyak bersyukur atas segala nikmat, suka membela kebenaran dan tidak pernah marah, mengutamakan tamu daripada dirinya, pemaaf terhadap siapapun dan pemurah serta penyayang, bersikap adil atas perhatian beliau terhadap orang yang diajak berbicara. Tidurnya kadang-kadang di atas tanah, pasir, rumput, dan kadang-kadang di atas tikar kulit. Makanan beliau apa adanya, yang halal serta tidak memberatkan bagi yang melayani. Bila akan makan, baca basmalah, dan sesudah makan, baca hamdalah. Demikian pula bila minum. Nabi gemar mengenakan kemeja panjang atau jubah. Warna yang digemari adalah putih, merah, dan hijau. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.